Bab 2413 Cahaya Jatuh ke Kegelapan 1. Fatih Su tertawa terbahak-bahak. Kalau kau benar-benar mati kelaparan, buku sejarah Kekaisaran Bulan Bercahaya pasti akan mengatakan, anjing bumi yang hebat, Brian, membuktikan dengan hidupnya bahwa anjing adalah makhluk yang rakus. Profesor Leonardo da Vinci meneguk Koji dan perlahan menambahkan. Awasi dia. Dia bisa menggerogoti tulang, tapi jangan sampai dia memakan kotoran. Guk! Guk guk! Tawa meledak lagi di dalam kabin. Namun, di balik tawa itu, semua orang tahu bahwa perpisahan sudah dekat. Lintasan pesawat ruang angkasa itu menembus langit malam, meninggalkan jejak cahaya panjang saat melaju menuju Kekaisaran Bulan Bercahaya. Cahaya itu bagaikan api di sungai takdir yang panjang, terang namun sepi. Pesawat ruang angkasa Zhang Yi dan krunya mendarat di platform pendaratan Kekaisaran Bulan Bercahaya. Pengawal bulan perak ke-7, yang dipimpin oleh Xue Liunian, sedang menunggu kedatangan mereka di sini. Pintu kapal terbuka, dan Zhang Yi serta yang lainnya turun satu demi satu, sementara Xun Liuxing dan Feng Gu berada di tengah kelompok. Xun Liuxing mendongak dan melihat Xue Liunian, senyum lembut muncul di wajahnya. Suster Liunian. Xue Liunian menatap Xun Liuxing, matanya tidak menunjukkan kemarahan terhadap Xun Liuxing yang melarikan diri, tetapi malah memperlihatkan senyum penuh kasih di wajahnya yang biasanya dingin. Selamat datang kembali. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang di luar? Ya, saya sangat bersenang-senang. Percakapan kedua orang itu seolah-olah masalah yang sebelumnya menimpa bangsa bulan, di dua kekaisaran besar itu tidak pernah terjadi. Namun, pada kenyataannya, pelariannya mengakibatkan hilangnya lebih dari 10.000 prajurit bulan di kedua negara. Zhang Yi terlalu malas untuk menilai apapun. Jika Xun Liuxing benar-benar ingin hidup, tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, itu urusan rakyat bulan, mereka tidak peduli, jadi mengapa Zhang Yi harus peduli? Dunia ini tidak punya tempat untuk NPC. Pengorbanan percikan api memiliki kualitas tragis yang luar biasa, sementara kematian prajurit orang bulan biasa tidak akan menarik banyak perhatian. Xue Liunian mengalihkan pandangannya ke arah Feng Gu, cahaya tajam dan dingin bersinar di matanya. Prajurit bayangan, kaulah yang telah mengambil percikan api. Tulang terbakar mendengus dingin, matanya dipenuhi permusuhan. Zhang Yi menjelaskan situasi mereka, tetapi Xue Liunian tidak terkesan, dan mengatakan bahwa ini adalah Kekaisaran Bulan Cemerlang. Bahkan jika pendeta bulan hitam datang ke sini, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Seorang prajurit bayangan dengan indeks kemampuan 42.000 poin, sama sekali tidak mampu membalikkan keadaan. Xue Liunian menarik Xun Liuxing ke sisinya dan mendesah pelan. Tidak perlu terburu-buru, tapi akhir-akhir ini, aktivitas tidak biasa di jurang kegelapan abadi menjadi sangat intens. Ini sangat tidak wajar, jadi upacara menyalakan api harus dimulai sesegera mungkin. Xun Liuxing mengangguk. Saya mengerti, saya selalu mengerti. Tidak apa-apa, Suster Liunian. Xue Liunian melirik Zhang Yi dan yang lainnya, lalu mengangguk dengan tulus. Terima kasih, para tamu dari bumi. Kekaisaran Bulan Bercahaya kami tidak akan melupakan kontribusi kalian, dan kami akan menghadiahi kalian dengan berlimpah di masa depan. Namun, kami perlu mengadakan upacara sesegera mungkin. Kalian dipersilakan datang dan menyaksikannya. Cahaya aneh melintas di mata Zhang Yi. Dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah. Aku juga penasaran seperti apa upacara menyalakan api itu. Dipimpin oleh Xue Liunian, mereka menjelajah lebih jauh ke dalam Kekaisaran Bulan Bercahaya. Jurang kegelapan abadi. Di bulan, sumber kegelapan dan kesunyian. Tidak ada angin, tidak ada suara, seolah-olah seluruh napas dunia telah terputus di sini. Tanah di bawah kaki mereka retak, dan cahaya gelap bersinar melalui celah-celahnya. Cahaya itu tidak menerangi, melainkan melahap, seolah sepasang mata sedang menatap dunia dari dasar jurang. Di tanah yang kacau dan tandus ini, segalanya tampak kecil dan tak berdaya. Permukaan batu itu terpelintir, seolah-olah telah dihancurkan oleh suatu kekuatan dahsyat jutaan tahun yang lalu. Pilar-pilar batu yang pecah dan pecahan-pecahannya melayang di udara, seolah-olah digantung oleh suatu gaya gravitasi yang tidak terlukiskan. Ini adalah tempat lahirnya Kekaisaran Bulan Gelap. Legenda mengatakan bahwa kekuatan raksasa Druk Samael pertama kali terungkap dari tempat ini, sehingga melahirkan Kekaisaran Bulan Gelap dan ras yang berhubungan darah. Pada saat ini, 3 sosok muncul di jurang yang gelap dan sunyi itu. Berdiri di paling depan adalah sosok yang terbungkus jubah hitam panjang,
ujung jubahnya berayun-ayun di kehampaan bagaikan api. Jurang yang gelap, wajah yang begitu gelap hingga tidak ada apa-apanya. Xuan Yu Feiming, pendeta bulan hitam ke-6. Dia berdiri di hadapan jurang kegelapan abadi, aura gelapnya seakan menyatu dengan kegelapan tempat itu. Dia sendiri berasal dari jurang ini, para dewa Druk menciptakan ras mereka. Akan tetapi, nenek moyang mereka kemudian memilih untuk mengkhianati keyakinan mereka, tidak lagi menjadikan pembebasan Samael sebagai misi mereka, tetapi secara egois memilih kelangsungan hidup kaum mereka sendiri. Namun, jauh di dalam jiwa klan bulan gelap, keinginan untuk menyelamatkan pencipta mereka selalu ada. Oleh karena itu, kepercayaan seperti itu tidak pernah terputus dalam klan mereka. Pada generasi ini, yang dipimpin oleh Xuan Yu Feiming, ada sekelompok penganut fanatik yang disebut para perusak segel. Benar saja, semuanya direncanakan oleh kelompok pemecah segel ini. Fakta bahwa Fen Gu membawa Xun Liuxing pergi, dan kematian Si Yu yang setelahnya, semuanya merupakan pengaturan yang dibuat oleh Xuan Yu Feiming. Kalau bukan pendeta bulan hitam, siapa lagi yang memiliki kekuasaan sekuat itu? Xuan Yu Feiming perlahan mengangkat tangannya, ujung jarinya membelai kehampaan. Pada saat itu, terdengar suara raungan samar dari dasar jurang, seolah-olah raksasa yang tertidur sedang membalikkan badan. Suara Xuan Yu Feiming dalam dan serak, dipenuhi dengan semangat yang tak terselubung. Yang mulia Samael, pencipta kami. Apakah kau masih tertidur? Miliaran tahun telah berlalu, namun bisikanmu masih bergema dalam darahku. Hari ini, aku akan membuka celah baru untukmu, dan membiarkan kehendakmu turun sekali lagi. Xuan Yu Feiming bergumam pada dirinya sendiri, dan tidak jauh di belakangnya berdiri dua sosok. Mereka mengenakan jubah suci putih perak milik tahta suci monarki, mata mereka tertuju tajam ke jurang yang sangat dalam dan bulan merah tua di hadapan mereka. Pastor disiplin Orion, dan Suster Leibniz yang berduka. Keduanya, yang berasal dari gereja Junzeng yang saleh, mereka kini berdiri dalam kegelapan jurang kegelapan abadi, bersama pendeta bulan hitam ke-6. Xuan Yu Feiming perlahan berbalik, tatapannya menyapu mereka berdua, ada kilatan pertanyaan halus di matanya. Orion, Leibniz. Kalian telah lulus ujianku. Tetapi apa tujuan tahta suci, perwujudan cahaya, sehingga memilih untuk melangkah ke dalam kegelapan? Bukankah kalian selalu bilang akan menghakimi orang-orang sesat, dan membakar orang-orang yang menghujat? Sekarang, kalian mengikuti aku merobek segel itu. Suaranya dalam, memikat namun mengejek. Mata Pastor Orion dingin dan suaranya sekeras besi. Kehendak Tuhan tak terselami. Terang dan gelap hanyalah perbedaan sempit yang dibuat oleh mata manusia. Tahta suci mengikuti Tuhan yang esa, dan jika kita ingin melawan kehancuran total, kita harus membebaskan Samael dan menempa kembali kekuatan penghakiman. Bab 2414 Cahaya Jatuh ke Kegelapan 2. Suster Leibniz berbicara lirih, suaranya terdengar seperti isak tangis, namun tetap tenang. Semua ras akan menghadapi kehancuran. Jika takdir tidak terelakkan, mari kita dorong pintu takdir dengan tangan kita sendiri. Setidaknya, kita bisa memilih cara untuk kehancuran kita. Mendengar hal ini, Xuan Yu Feiming mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Suara tawa bergema di jurang kegelapan abadi, bertahan cukup lama. Hahaha. Sungguh cara yang sangat cerdas untuk memilih kehancuran. Orion, gerejamu membanggakan diri sebagai cahaya, tapi kau dan kami para fanatik berada di jalan yang sama. Kalau begitu, kalian adalah jiwa yang sama dengan kami. Pastor Orion berkata dengan dingin. Jangan salah paham, kami tidak berpihak padamu. Kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Suster Leibniz menundukkan matanya, suaranya bergetar karena isak tangis. Cahaya dan kegelapan pada akhirnya akan kembali pada ketiadaan. Hanya Tuhan yang akan abadi dalam kehancuran total. Ketiganya berdiri di sana di atas jurang kegelapan abadi, kehadiran mereka merupakan campuran antara kegelapan dan kesungguhan. Xuan Yu Feiming tiba-tiba mengulurkan tangannya. 10 jarinya terbuka lebar, seolah menarik benang di kehampaan. Segel yang mulia Samael sudah lama rusak setelah bertahun-tahun kami berusaha. Jika aku mempersembahkan jiwaku, dan kalian menggunakan harta karun yang diresapi kekuatan iman untuk membantuku merobek celah itu, maka wujud sejati Tuhan dapat turun sekali lagi. Pastor Orion dan Suster Leibniz menutup mata mereka, dan dengan khusyuk melantunkan ayat-ayat kitab suci. Semoga kerajaan surga datang, dan Tuhan menjadi satu-satunya terang di dunia. Dia akan menghancurkan kejahatan, mengusir kegelapan, dan membawa kehidupan kekal bagi orang-orang beriman yang taat.
Saat keduanya bernyanyi, cahaya lembut memancar dari mereka, dan tulisan suci berwarna hitam lega muncul di dada mereka. Gulungan itu sangat mirip dengan kitab wahyu milik tahta suci, kecuali bahwa gulungan itu sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan iman. Seolah-olah gulungan itu mencatat bab-bab terlarang yang seharusnya tidak pernah diketahui manusia. Itu adalah salah satu peninggalan tahta suci yang paling penting, salinan kitab wahyu. Suster Leibniz perlahan membuka gulungan itu, ujung jarinya mengusap teks yang terbalik. Doa yang rendah dan sedih mengalir dari bibirnya. Dalam sekejap, kegelapan dari jurang kegelapan abadi tampak terbangun, dan bisikan yang tidak terhitung jumlahnya datang dari dasar jurang, seperti miliaran roh pendendam yang berteriak pada saat yang bersamaan. Salinan kitab wahyu di hadapan Pastor Orion berputar dengan sendirinya, suara halaman-halamannya berputar bagaikan daun yang tertiup angin, kemudian energi dahsyat mengalir menuju jurang kegelapan abadi. Atas nama cahaya, menerobos kegelapan. Xuan Yu Feiming merentangkan tangannya lebar-lebar. Atas nama kegelapan, mari kita sambut keabadian. 3 kekuatan bertemu pada saat ini. Itu adalah garis keturunan bulan hitam, perintah cahaya, dan himne berkabung. Ledakan. Sebuah retakan hitam legam tiba-tiba muncul di dasar jurang kegelapan abadi. Retakan itu seperti mata raksasa yang terbuka, mengintip dunia dari ketiadaan. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang, seolah seluruh jurang kegelapan abadi sedang terkoyak. Kerikil-kerikil yang tidak terhitung jumlahnya menggantung di udara dan jatuh, merusak tatanan langit dan bumi. Aura dingin terpancar dari retakan besar itu. Itulah kekuatan Samael, dewa iblis kuno, dosa kemarahan. Seolah-olah ada tangan raksasa yang perlahan-lahan terjulur dari dasar jurang, menyentuh tepian segel tersebut. Wajah Xuan Yu Feiming disinari cahaya hitam, matanya merah padam, dan dia hampir gila. Ya Tuhan, aku mendengar bisikanmu. Aku melihatmu terbangun. Suster Leibniz memejamkan matanya, 2 air mata bening mengalir di wajahnya. Apakah itu himne kehancuran? Pastor Orion menggertakkan giginya, tangan kanannya mencengkeram salib perak di dadanya, begitu erat hingga darah kental berwarna merah mengalir dari telapak tangannya. Kekuatan yang dilepaskannya adalah perjuangan melawan kegelapan, bukan untuk menyegelnya, tetapi untuk membuka celah sepenuhnya. Tempat ini juga menyimpan kekuatan kekaisaran bulan gelap yang tersegel selama miliaran tahun. Fraksi Xuan Yu Feiming telah berkomplot dalam kegelapan selama waktu yang tidak diketahui, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segel melalui putaran pengorbanan api ini. Hal ini karena pada saat itulah segel Samael berada pada titik terlemahnya. Kekuatan kegelapan itu tumbuh semakin menakutkan, sedikit saja energi yang keluar dari jurang, sudah cukup untuk membuat Pastor Orion dan Suster Leibniz gemetar tak terkendali. Mereka seperti semut yang menghadapi naga raksasa, yang dapat mengubah mereka menjadi abu hanya dengan satu nafas. Bahkan makhluk setingkat uskup agung hitam dengan indeks kemampuan lebih dari 40.000 poin, bukanlah seekor semut pun dalam menghadapi 7 dosa mematikan. Tiba-tiba, tepat saat retakan melebar, beberapa aura mengerikan muncul di kejauhan. Aura itu menekan bagaikan gunung, menyebabkan udara di jurang kegelapan abadi membeku seketika. Xuan Yu Feiming tiba-tiba mendongak, matanya langsung menyipit tajam. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa ada di sini? 5 sosok gelap perlahan muncul di langit. Mereka mengenakan jubah pendeta yang berbeda-beda, dengan bulan hitam muncul di belakang mereka masing-masing. 5 pendeta bulan hitam lainnya dari kekaisaran bulan gelap semuanya telah tiba di sini. Tatapan mereka dingin saat mereka menatap ke arah Xuan Yu Feiming dan 2 orang dari tahta suci. Suara pendeta pertama, dalam dan bergema bagaikan guntur, bergema di jurang, dipenuhi kekecewaan dan kemarahan tak terbatas. Xuan Yu Feiming, beraninya kau berkolusi dengan para bidah dan mencoba menghancurkan segel Samael. Ledakan. Kegelapan di jurang kegelapan abadi bergetar sekali lagi, seakan akan berubah menjadi tempat penghakiman antara para dewa dan pendeta di saat berikutnya. Aura jurang kegelapan abadi telah mendidih sepenuhnya. Retakan hitam pekat itu terus meluas di bawah tanah, bagaikan luka mengerikan, meluap dengan cahaya hitam bagaikan darah dan api dari kedalaman ketiadaan. Bisikan-bisikan yang tidak terhitung jumlahnya bercampur di udara, seperti ratapan miliaran hantu, mencabik-cabik hati dan jiwa setiap orang. 5 sosok agung berdiri diam di udara. Tatapan mata Xuan Yu Feiming tiba-tiba menegang, dan jantungnya berdebar kencang. Ritual untuk membuka segel masih berlangsung, dan dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dia telah melakukan segalanya dengan sempurna, jadi mengapa orang-orang ini masih muncul? Pendeta pertama, khususnya,
Seharusnya menuju jauh ke bulan untuk menemukan sumber energi lain untuk mengisi kembali api pengorbanan. Bagaimana kamu bisa kembali secepat ini? Akan tetapi, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bibir Xuan Yu Feiming melengkung membentuk senyum dingin. Klan bulan gelap terlahir justru untuk menghancurkan segel yang mulia Samael. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah 5 pendeta bulan hitam. Kalianlah yang telah mengkhianati misi klan bulan gelap. Pendeta bulan hitam ketiga melangkah maju perlahan. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan bulan hitam di belakangnya memancarkan cahaya merah darah yang redup, seperti mata yang melahap jiwa. Suaranya dingin, namun diwarnai dengan desahan. Xuan Yu Feiming, kami sudah tahu semua yang telah kau lakukan. Kami hanya tidak ingin mempercayainya. Kau dulu setia pada bulan kegelapan, kau dulu penjaga kekaisaran yang paling gigih. Tapi sekarang, kau telah bersekongkol dengan para bidah, mencoba menghancurkan segel Samael. Tatapannya dingin tertuju pada Xuan Yu Feiming, seolah menghakiminya. Dan sekarang, tindakanmu telah terbukti. Menyerahlah. Bab 2415 Cahaya Jatuh ke Kegelapan 3. Mendengar hal ini, Xuan Yu Feiming tiba-tiba menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar pelan, tampak terlihat bingung, tetapi tidak lama kemudian, tawa yang sangat menakutkan keluar dari tenggorokannya. Hehehe. Hahaha. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata merah gelapnya tampak menyala dengan api yang membara. Kalian yang mengaku kawan. Kalian terus bicara soal iman, kalian terus bicara soal melindungi kekaisaran bulan. Tapi apa yang sebenarnya telah kalian lakukan? Suaranya tiba-tiba menjadi tajam, bergema di seluruh jurang kegelapan abadi. Selama puluhan ribu tahun, kalian dan anggota klan bulan bercahaya itu hanya memperkuat segel, menekan kekuatan yang mulia Samael di bawah tanah. Kalian takut padanya, kalian takut pada Tuhan yang sejati. Kau gunakan perintah yang kau anggap itu untuk menutupi kepengecutanmu. Dan aku, Xuan Yu Feiming, tidak pernah takut pada kalian. Dia tiba-tiba membuka lengannya dan perlahan tenggelam ke dalam jurang kegelapan abadi. Retakan besar hitam pekat bergolak di bawah kakinya, bagaikan rahang menganga yang menelannya bulat-bulat. Tetapi dia tidak melawan. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi semangat membara dan matanya berkilau dengan cahaya yang tidak biasa. Sang Pencipta Agung Samael, dengarkanlah pengorbananku. Aku akan mempersembahkan jiwa dan darahku sebagai ganti rahmatmu. Dalam sekejap, jurang kegelapan abadi itu bergetar hebat. Seolah-olah ada tangan raksasa tak kasat mata yang terjulur dari kedalaman jurang dan menutupi tubuhnya. Tubuh Xuan Yu Feiming langsung terpelintir, daging dan darahnya tampak hangus, tetapi dengan cepat dibentuk kembali. Tanda-tanda gelap muncul di kulitnya, tulang-tulangnya hancur dan beregenerasi, dan rambutnya berubah dari hitam lega menjadi merah darah, menari liar tertiup angin. Sosoknya tumbuh beberapa kali lebih besar dalam sekejap, dan bulan hitam penuh retakan muncul di belakangnya, meneteskan cahaya seperti merah darah. Dia mengangkat kepalanya, matanya merah, suaranya seakan bergema langsung dari kedalaman jurang itu. Kalian melihatnya? Ini benar-benar keajaiban. Yang mulia Samael telah menganugerahkan kekuatannya kepadaku. Aura yang sangat kuat dan mengerikan terpancar dari Xuan Yu Feiming. Jurang kegelapan abadi adalah tempat Dewa Iblis Samael disegel, tetapi roh dan keinginannya abadi, jadi dia tidak dapat dijebak sepenuhnya. Merasakan pengorbanan para pengikutnya yang setia, dia menganugerahkan kekuatannya kepada Xuan Yu Feiming. Kelima pendeta itu menatap tajam perubahan Xuan Yu Feiming di udara, dan suasana langsung membeku. Pendeta kedua mencibir. Orang gila. Beraninya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai kurban, dan menyatu dengan kekuatan Samael. Kau tidak akan tahu apa maksudnya. Pendeta keempat menggelengkan kepalanya, suaranya dingin dan tegas. Dia sudah benar-benar jatuh. Dia bukan lagi salah satu dari kita, tapi pengikut Samael. Mata pendeta kelima menjadi gelap. Dia harus dibunuh segera, atau konsekuensinya akan menjadi lebih mengerikan. Akan tetapi, pendeta bulan hitam pertama mengangkat tangannya, menghentikan mereka melakukan hal itu. Sosoknya tinggi dan ramping, jubah panjangnya berkibar meski tidak tertiup angin, dan bulan hitam di belakangnya seakan menutupi seluruh langit malam. Tatapannya dingin, namun memancarkan kesungguhan. Kalian semua boleh mundur. Suaranya tenang, namun mustahil untuk tidak dipatuhi. Pada titik ini, jumlah orang tidak lagi menjadi masalah.
Kekuatan Xuan Yu Feiming melonjak drastis, meningkat dari lebih dari 50.000 poin ke level mengerikan lebih dari 70.000 poin. Dari mereka semua, hanya pendeta pertama yang mampu melawannya. Keempat orang lainnya yang bergabung dengan dirinya hanya akan menjadi kematian yang sia-sia. Keempat pendeta lainnya saling berpandangan, dan akhirnya mundur ke kejauhan dalam diam. Pendeta bulan hitam pertama perlahan melangkah maju, tatapannya tertuju pada Xuan Yu Feiming. Xuan Yu Feiming, dulu aku menaruh harapan tertinggi padamu. Kau cerdas, tegas, dan gigih, dan dulu kau pendeta termuda di Kekaisaran Bulan Gelap. Tapi sekarang, kau telah memulai jalan yang tidak bisa diubah kembali. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya nada dingin dan berwibawa. Jika kau bersikeras menjadi wadah bagi Samael, maka hari ini, aku akan menghabisimu secara pribadi. Xuan Yu Feiming tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya merah darah. Mengakhiri aku? Hahaha. Kalian yang mengaku pelindung itu cuma penjaga yang memperlakukan diri sendiri seperti tahanan. Apakah kalian menghakimiku? Ledakan. Dia melangkah tiba-tiba, dan tanah di bawah kakinya langsung retak seketika. Kekuatan hitam pekat itu melonjak ke langit bagaikan gelombang pasang, berubah menjadi beberapa bilah tajam yang menebas langsung ke arah pendeta bulan hitam pertama. Pendeta bulan hitam pertama tidak menghindar sama sekali. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan bulan hitam di belakangnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin tanpa batas. Cahaya itu tidak bersinar, melainkan terpendam, bagaikan kesunyian malam yang mematikan, menelan semua kegelapan itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan riak-riak yang tidak terhitung jumlahnya. Seluruh jurang kegelapan abadi bergetar hebat saat itu, seolah-olah dunia akan runtuh sepenuhnya. Xuan Yu Feiming tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya. Rantai gelap meledak dari tubuhnya, seolah-olah menyeret semuanya ke dalam jurang. Kekuatannya bukan lagi milik manusia bulan, melainkan aura Dewa Iblis Samael yang mengamuk. Pendeta bulan hitam pertama tetap tenang. Dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan dalam hati melafalkan sebuah mantra kuno. Bulan hitam di belakangnya berputar perlahan, berubah menjadi pusaran yang tidak terduga. Di dalam pusaran itu, rune yang tidak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, seolah-olah cahaya dan suara pun ikut terserap ke dalamnya. Bulan purnama yang sangat besar berputar 3 kali di langit, dan cahaya bulan yang jatuh langsung mengenai tubuh Xuan Yu Feiming, menyebabkan tubuhnya bergetar 3 kali. Tiba-tiba, rantai gelap Xuan Yu Feiming bertabrakan dengan pusaran itu. Rantai itu hancur inci demi inci, langsung berubah menjadi abu. Apa? Bagaimana mungkin? Mata Xuan Yu Feiming menyipit. Suara pendeta bulan hitam pertama terdengar dingin. Inilah arti sebenarnya dari bulan hitam, untuk melindungi, bukan menghancurkan. Sosoknya seperti pedang terdingin di langit malam, menuju langsung ke Xuan Yu Feiming. Orang terkuat di Kekaisaran Bulan Gelap pertama-tama haruslah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak seperti generasi keenam manusia yang telah ada selama kurang dari 1 juta tahun, bangsa orang bulan telah ada selama lebih dari 1 miliar tahun. Mereka mewarisi kekuatan dan tahu cara menjadi lebih kuat. Bahkan sekarang, di mata para manusia di bumi, mereka tidak jauh berbeda dari manusia primitif, paling-paling, mereka hanya berada pada tahap baru belajar berjalan tegak. Namun, Xuan Yu Feiming tidak mundur dalam menghadapi pendeta bulan hitam pertama yang sangat kuat. Dia meraung ke langit, suaranya merobek udara. Yang mulia Samael, kumohon berikan aku kekuatanmu sekali lagi. Aku akan menunjukkan kepada para pengkhianat iman ini, kekuatan sejati dari Dewa Iblis. Ledakan. Retakan di jurang tiba-tiba semakin melebar, dan aura yang lebih mengerikan menyeruak keluar. Tubuhnya membengkak lagi, dan sayap tulang hitam yang mengerikan tumbuh dari lengannya, sementara bulan merah darah di belakangnya terbakar menjadi api. Dia bagaikan dewa iblis tanpa kemanusiaan, memandang ke langit dan bumi. Ayo. Bulan kegelapan misah. Biarkan aku menggunakan kekuatan yang mulia Samael untuk mencabik-cabikmu. Yang mulia akan sangat senang jika aku mengorbankanmu. Mata pendeta bulan hitam pertama menyipit sedikit, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu, betapa besarnya jurang pemisah antara pendeta pertama dan pendeta keenam Kekaisaran Bulan Gelap.